Selamat berjumpa. Baiklah, hari ini kita akan mempelajari lanjutan tentang teknologi pengolahan limbah padat. Oke, kita akan masuk pada penanganan dan pengolahan limbah padat. Yang pertama, pengangkutan. Nah, untuk pengangkutan ini ada beberapa metode. Yang pertama, menggunakan sistem tenaga manusia. Sistem ini merupakan sistem yang paling sederhana, dapat digunakan untuk volume yang kecil saja. Kenapa? Karena hanya menggunakan tenaga manusia. Selanjutnya, metode sistem mekanik. Nah, sistem mekanik ini menggunakan alat conveyor. Selanjutnya, metode sistem air. Kemudian yang berikut sistem air udara. Yang berikut sistem otomotif. Dan yang terakhir sistem rel kereta api. Pengumpulan limbah padat bertujuan untuk memudahkan pengangkutan ke tempat tujuan. Selanjutnya, penyimpanan. Penyimpanan ini bertujuan untuk menjaga limbah padat agar tidak terjadi perubahan yang tidak dikehendaki, seperti pembusukan. Nah, penyimpanan ini harusnya mempunyai tutup atau penutup wadah. Kemudian pengatur kelembapan, pengempaan, refrigerator, dan lain-lain. Gambar ini merupakan gambar skema diagram alir pengolahan sampah. Pengolahan sampah ini dimulai dari sumber sampah, kemudian pengumpulan, selanjutnya dipindahkan. Setelah dipindahkan, dia akan diangkut, dan yang terakhir dibuang. Nah, untuk beberapa case itu jalurnya hanya dimulai dari sumber sampah, kemudian pengangkutan, dan yang terakhir dibuang. Berdasarkan data tahun 2008, jenis penanganan sampah yang berlangsung di Indonesia ialah pengurukan itu sekitar 68,86%. Kemudian penanganan sampah yang berikut dengan cara pengomposan itu sekitar 7,19%. Kemudian penanganan sampah yang berikut open burning itu sekitar 4,79%. Selanjutnya dibuang ke sungai 2,99%. Kemudian menggunakan insinerator skala kecil itu 6,59%. Dan non pengurukan itu sekitar 9,58%. Berikut ini merupakan pengolahan sampah yang berasal dari industri. Nah, sampah berasal dari bahan baku sumber daya lingkungan itu masuk ke industri. Industri itu bisa menghasilkan limbah maupun produk. Nah, limbah tersebut dapat berubah menjadi beracun dan berbahaya. Demikian juga produk. Produk yang dihasilkan itu dapat berubah menjadi produk yang beracun dan berbahaya. Nah, selanjutnya untuk yang produk yang dihasilkan itu bisa dilanjutkan ke konsumen. Dari konsumen, produk tersebut itu akan menghasilkan limbah. Nah, selanjutnya limbah tersebut itu akan mengalami pengolahan
Dan yang terakhir, pembuangan memenuhi syarat. Nah, selanjutnya, bahan beracun dan berbahaya tersebut itu akan mengalami pengolahan. Setelah pengolahan, dia akan mengalami pembuangan. Nah, dia selanjutnya di pembuangan, limbah padat tersebut bisa didaur ulang sehingga menghasilkan produk. Produk tersebut juga akan dipakai oleh konsumen sehingga menghasilkan limbah yang baru. Nah, proses ini akan berulang. Perlakuan limbah padat yang tidak punya nilai ekonomis biasanya diperlakukan sebagai berikut. Yang pertama, ditumpuk pada areal tertentu. Kemudian yang kedua, dapat dilakukan dengan cara pembakaran. Dan yang terakhir, pembuangan. Pengolahan limbah padat. Prinsipnya ialah menyiapkan bahan masukan limbah padat yang akan diolah sehingga sesuai dengan karakteristik dan teknologi pengolahannya. Dalam pengolahan limbah ini terdapat faktor-faktor yang harus kita perhatikan sebelum mengolah limbah padat. Yang pertama, jumlah limbah yang akan kita olah. Kemudian, sifat fisika atau kimia dari limbah tersebut. Kemudian, kemungkinan pencemaran dan kerusakan lingkungan yang diakibatkan dari limbah tersebut. Dan yang terakhir, tujuan akhir dari pengolahan. Penanganan sampah. Nah, ini terdiri atas beberapa cara. Yang pertama, reduce atau pembatasan. Nah, reduce ini mengupayakan agar limbah yang dihasilkan sesedikit mungkin. Yang berikut, reuse atau guna ulang. Guna ulang ini bila limbah akhirnya terbentuk, maka upayakan memanfaatkan limbah tersebut secara langsung. Yang berikut, recycle atau daur ulang. Residu atau limbah yang tersisa atau tidak dapat dimanfaatkan secara langsung, kemudian diproses atau diolah untuk dapat dimanfaatkan, baik sebagai bahan baku maupun sebagai sumber energi. Yang berikut, treatment atau olah. Residu yang dihasilkan atau yang tidak dapat dimanfaatkan kemudian diolah agar memudahkan penanganan berikutnya atau agar dapat secara aman dilepas ke lingkungan. Dispose atau singkir. Dispose atau singkir ini residu atau limbah yang tidak dapat diolah perlu dilepas ke lingkungan secara aman, yaitu melalui rekayasa yang baik dan aman, seperti menyingkirkan pada sebuah lahan uruk atau landfill yang dirancang dan disiapkan secara baik. Yang berikut, remediasi. Remediasi menggunakan media lingkungan, khususnya media air dan tanah, yang sudah tercemar akibat limbah yang tidak terkelola secara baik. Hal ini perlu direhabilitasi atau diperbaiki melalui upaya rekayasa yang sesuai, seperti bioremediasi dan sebagainya. Dalam proses pengolahan limbah padat. Yang pertama, tahap persiapan. Tahap persiapan ini terdiri atas
pemisahan dan pengecilan ukuran. Selanjutnya, tahap pengolahan. Tahap pengolahan ini terdapat 3 bagian. Yang pertama, thermal, baik itu pirolisis maupun insinerasi. Kemudian proses reduksi dan digestion membentuk kompos, dan penumpukan. Pemisahan. Karena limbah padat terdiri dari ukuran yang berbeda dan kandungan yang berbeda juga, maka harus dilakukan pemisahan terlebih dahulu. Nah, pemisahan ini ada beberapa cara. Yang pertama, sortasi tangan, kemudian penyaringan. Yang ketiga, dengan menggunakan sistem magnetik. Dan yang keempat, menggunakan pemisahan sistem udara atau perbedaan densitas. Pengecilan ukuran. Pengecilan ukuran tersebut ini dilakukan untuk memperoleh ukuran yang lebih kecil supaya pengolahannya menjadi mudah. Untuk primer, pengecilan ukuran primer itu menggunakan hammer mill, kemudian sekunder menggunakan grinder, disc mill, maupun wet pulper. Pirolisis. Pirolisis merupakan proses dekomposisi senyawa kimia dengan suhu tinggi, dengan pembakaran yang tidak sempurna. Cross-linking, isomerasi, deoksigenasi, denitrogenasi, kemudian menghasilkan gas-gas primer seperti H2 atau hidrogen, kemudian CO, karbon monoksida, kemudian CO2, karbon dioksida, dan juga menghasilkan residu. Insinerasi merupakan pembakaran sempurna limbah padat yang dapat dibakar. Proses ini akan menurunkan volume sampai 70%. Insinerasi ini juga akan menghasilkan residu yang bersifat anorganik. Jika diperlukan, dapat digunakan sebagai sumber energi. Proses insinerasi ini pada suhu 1500 sampai 1800 derajat Fahrenheit. Pengomposan. Pengomposan dilakukan terhadap buangan atau limbah yang mudah membusuk, sampah kota, buangan atau kotoran hewan, ataupun juga pada lumpur pabrik. Agar hasil pengomposan baik, limbah padat harus dipisahkan dan disamakan ukurannya atau volumenya. Pengomposan memiliki prinsip yaitu menurunkan atau mendegradasikan bahan-bahan organik secara terkontrol dengan menggunakan aktivitas mikroorganisme. Beberapa kondisi yang diperlukan yaitu suhu, kelembapan, dan kadar air. Pengomposan ini dapat dilakukan secara aerob maupun anaerob. Nah, tahapan pengomposan ini dimulai dari pemisahan, pemotongan, pengomposan, sortasi, produk, dan pengempasan. Dumping atau penumpukan. Penumpukan tanpa penutupan atau open dump. Si dump potensial menimbulkan pencemaran lingkungan dan sumber penyakit. Kemudian, sanitary landfill merupakan metode terkontrol dengan penutupan. Metodenya ialah lapangan dataran rendah atau jurang. Pembuangan limbah.
Pembuangan limbah itu dapat dilakukan pada darat, laut, dengan memperhatikan komposisi limbah, sehingga pemilihan lokasi pembuangan harus sesuai. Tugas: ceritakan menggunakan kata-kata sendiri proses yang terjadi pada gambar. Tugas: ceritakan menggunakan kata-kata sendiri proses yang terjadi pada gambar. Tugas: ceritakan menggunakan kata-kata sendiri proses yang terjadi pada gambar. Demikian kuliah kita. Sampai jumpa pada topik-topik berikutnya.